Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang disusun oleh 1. Amalia Rizky, 2. Aprilia Indah, 3. Dika Dwi Pratiwi, 4. Selaku saya sendiri Fania Vanda, 5. Lailatul Kusnia, dan 6. Suci Dwi Ulansari. Next. Analisis protein. Protein adalah sumber asam amino yang mengandung unsur CHO, sama seperti karbohidrat lemak. Perbedaannya, protein juga mengandung unsur N. Struktur protein terdiri dari 4 macam, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Protein biasanya ditemukan dalam bahan pangan. Analisis protein penting untuk keperluan pelabelan gizi, mengetahui sifat fungsional dan penentuan sifat biologi protein. Analisis protein juga perlu dilakukan untuk mengetahui kandungan total protein dari suatu bahan pangan. Jumlah protein tertentu dalam suatu campuran kandungan protein hasil dari suatu isolasi dan protein. Purifikasi protein, kandungan protein nitrogen, komposisi asam amino, dan gizi protein. Next. Analisis protein terbagi menjadi 2 macam, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisis kualitatif protein bisa dilakukan dengan beberapa reaksi warna seperti dengan reaksi nihidrin, reaksi Biuret, dan reaksi Nilon. Reaksi ninhidrin yaitu protein yang dilarutkan. Jika ditambah dengan reaksi ninhidrin, maka akan terbentuk warna biru lembayung. Reaksi antara ninhidrin dengan gugus amina primer membentuk warna ungu yang disebut dengan warna ungu Ruhemann. Reaksi Biuret yaitu protein yang sudah dilarutkan ditambah dengan reaksi Biuret, maka akan terbentuk warna biru lembayung. Reaksi Nilon yaitu protein ditambah dengan merkuronitrat Hg2NO32 dan asam nitrat pekat, maka akan terbentuk warna merah. Sementara itu, analisa kuantitatif kadar protein dapat ditentukan dengan cara metode volumetri yang meliputi metode jedal dan titrasi formol, serta dengan menggunakan metode spektrofotometri. A. Metode jedal. Metode untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Metode ini didasarkan pada pengukuran kadar nitrogen total yang ada di dalam sampel. Kandungan protein dapat dihitung dengan mengasumsikan rasio tertentu antara protein terhadap nitrogen untuk produk tertentu yang dianalisis. Prosedur penetapan kadar protein dengan metode jedal dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap penghancuran, netralisasi, dan distilasi, serta titrasi. Untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Persen N sama dengan ml HCl sampel dikurangi blanko dikali NaOH dikali 14,007 dikali 100 dibagi miligram sampel. Untuk perhitungan persen protein yaitu persen N dikali F. Next. Titrasi formal. Metode titrasi formal banyak digunakan untuk menganalisa protein pada susu. Bila formaldehida ditambahkan ke dalam susu yang telah dinetralkan, formaldehida tersebut akan mereaksikan dengan gugus amino dari residu asam amino seperti lisin. Peningkatan keasaman diukur dengan titrasi menggunakan sodium hidroksida standar dengan phenolphthalein sebagai indikator. Rumus perhitungan yang digunakan adalah sebagai berikut. Volume titrasi kedua, volume titrasi blanko, dikurangi titrasi pertama.
N% sama dengan milititrasi formol dikali NaOH dikali 14,008 per gram bahan kali 10. Next. Metode spektrofotometri. Metode ini hanya dapat digunakan untuk protein terlarut. Pada penetapan kadar protein secara spektrofotometri digunakan bovine serum albumin BSA sebagai pembanding. Metode Biuret didasarkan pada kenyataan bahwa dua atau lebih ikatan peptida dapat berikatan secara kovalen koordinasi dengan ion Cu2+ dari tembaga 2 sulfat yang berasal dari reaksi Biuret dalam suasana alkalis. Bentukan senyawa kompleks yang berwarna ungu yang dapat diukur secara spektrofotometri pada panjang gelombang 550 nm. Metode Lowry, prinsip penetapannya adalah reaksi antara Cu2+ dengan ikatan peptida dan reduksi dari asam fosfotungstat dan asam fosfomolibdat menjadi molibdenum yang berwarna biru yang jika digabung dengan warna yang terbentuk dari reaksi lain yang digunakan pada metode ini, maka dapat diukur absorbansinya pada panjang gelombang 600 nm. Next. Kesimpulan, analisis protein dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu analisa kualitatif dan analisa kuantitatif. Terdapat pereaksi ninhidrin, biuret, dan milon untuk uji kualitatif. Sementara uji kuantitatif dapat dilakukan dengan metode kejedal, titrasi formol, metode spektrofotometri, metode Biuret, dan metode Lowry dengan fokus pengujian yang berbeda pada setiap metode. Metode kejedal untuk mengukur kadar N, titrasi formol untuk mengukur kadar N-animo, serta metode Biuret untuk mengukur jumlah ikatan peptid dalam suatu protein. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.